saudara yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh bersekutu di sekitar firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Baiklah, saya akan sharingkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Ayat pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan kemudian ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Puji Tuhan, saudara. Dari teks yang kita baca, saya mengangkat judul berharap kepada Allah. Saudara, apa yang Anda harapkan dalam hidup ini, saudara? Banyak orang ingin berharap bahwa dia bisa menjadi orang terkaya, bisa menjadi orang yang sehat, bahagia, berharap bahwa anak mereka bolehlah menjadi anak yang berbakti dan mereka boleh hidup sampai umur panjang di dunia ini. Inilah harapan orang secara duniawi, saudara. Lalu kalau hari ini keadaan Anda tidak baik, apakah Anda masih berharap kepada Tuhan? Mari kita melihat akan orang sakit ini, saudara. Ada 2 kontras yang akan kita pelajari. Bagian yang pertama adalah berharap kepada manusia sama dengan nihil, saudara. Ayat 7 dikatakan, saya akan bacakan bagi kita, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku, saudara. Saudara lihat, orang yang berharap kepada manusia sama dengan nihil. Mengapa? Poin pertama adalah bahwa dia berorientasi pada diri sendiri. Ketika orang berharap kepada manusia,
maka orientasinya tidak bisa berpusat kepada Allah, melainkan berpusat kepada diri sendiri. Ketika orang sakit ini ditawarin kesembuhan oleh Tuhan, dia malah menjawab, tidak ada orang yang menolong. Dia berharap kepada manusia yang memberikan pertolongan sesuai dengan pikirannya, saudara. Bahwa orang yang pertama menceburkan diri ke dalam kolam itu, itulah yang akan mendapatkan kesembuhan. Nah, setelah menderita selama 38 tahun, saudara, orang ini mengalami kekecewaan yang berkepanjangan. Selalu berharap kepada manusia yang membawa dia kepada kecewa. Nihil, sia-sia, saudara. Ini pelajaran penting bagi kita, saudara. Bila saudara dan saya kita berharap kepada manusia, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama dengan nol besar, nihil. Yang ada hanyalah kecewa, sakit hati, putus asa, fokus terus mengasihani diri sendiri, menyalahkan orang lain terus, berjalan di tempat, bahkan mundur jauh ke belakang, saudara. Tidak mampu bisa membawa kita move on, tidak bisa membawa kita melihat masa depan kita bersama dengan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Malahan akan terkubur terus dalam pikiran, tidak ada orang yang mendukung aku, tidak ada orang yang menolong. Padahal saudara, engkau punya potensi yang luar biasa untuk maju, untuk sukses, untuk meraih mimpi-mimpimu yang besar yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Poin kedua adalah, bila kita berharap kepada manusia itu sama dengan nihil. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena poin 2, tidak akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak itu. Orang ini telah disembuhkan secara fisik, saudara. Tetapi pengenalannya dia kepada Tuhan secara pribadi belum tersentuh, saudara. Dia mengalami mujizat, tetapi dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi. Mengapa Tuhan mau menyembuhkan dia? Kalau hari ini yang engkau kejar adalah mengejar kesembuhan, berkat, materi, mujizat dan sebagainya, tanpa mengenal siapa Tuhan Yesus itu, maka pengenalanmu, pengejaranmu adalah sia-sia. Usahamu sia-sia bila Tuhan katakan Tuhan tidak mengenalmu. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada saat terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan banyak mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat, saudara, mengalami mujizat itu bagus, baik sekali, tetapi itu belum lengkap. Bila Tuhan katakan dia tidak mengenal engkau, mengapa bisa demikian? Sama halnya dengan orang dengan mulut, ada orang dengan mulut mengaku memuji Tuhan, tetapi dengan mulut yang sama juga mengutuki orang lain, berbicara kotor, kasar, dan penuh dengan sumpah serapah. Ini yang terjadi, saudara. Mengapa? Dia bilang dia percaya Tuhan, tetapi sikap hidupnya tidak menyatakan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya orang yang beginilah yang Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Orang-orang boleh rajin melayani Tuhan, tetapi hidup dalam dosa, jalan terus, sia-sia pelayanannya. Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kita harus tinggalkan dosa, saudara. Oleh karena apa? Kita sudah mengenal Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Jangan mau hidup di dalam dosa lagi. Kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanpa engkau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu pengharapanmu sia-sia. Engkau tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Walaupun engkau mengalami mujizat, engkau merasakan engkau mengalami mujizat, tetapi engkau tidak hidup di dalam Tuhan, itu sama dengan nihil, nol besar, saudara. Bagian kedua menjadi renungan kita, saudara. Berharap kepada Allah
itu sama dengan berhasil. Mengapa bisa berhasil? Poin pertama adalah bahwa Tuhan tahu kebutuhan. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, Tuhan Yesus tahu orang sakit ini sudah lama dalam keadaan seperti itu, saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan orang sakit ini. Tuhan datang untuk menawarkan kesembuhan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Tuhan ingin menawarkan segala sesuatu yang menjadi urgent. Apa yang menjadi kebutuhanmu yang paling urgent, ya, yang sangat engkau butuhkan hari ini. Buka hatimu terus dan berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh hasilnya. Amin, saudara. Jangan berputus asa, jangan ragu kepada kuasa Tuhan. Terus berharap dan percaya kepadanya. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Tuhan ingin tunjukkan bahwa dialah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tahu akan segala kebutuhanmu, dan Tuhan tahu bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan yang dapat diharapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Poin yang kedua adalah mengapa kita dikatakan berhasil bila kita berharap kepada Tuhan, karena akan membawa pertobatan, saudara. Ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Keberhasilan seseorang tidaklah diukur dari seberapa banyak materi yang dia punya. Mengapa, saudara? Karena orang kaya sekalipun hari ini kalau sakit, saudara, ya, dengan uang banyak dia mau membayar lebih untuk rumah sakit, untuk tempat tidur, ya, untuk kamar di rumah sakit, tidak ada, semuanya full. Jadi uang itu sia-sia, nggak bisa mengakomodir, ya, orang kaya sekalipun, saudara. Keberhasilan kita ikut Tuhan juga sama. Kita harus berhasil menjalani, memperjuangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ada pertobatan yang Tuhan inginkan nampak dalam perjuangan iman kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, saudara, secara jasmani, ya, itu belum tuntas, makanya Tuhan masih datang melayani dia kembali, saudara. Tuhan katakan, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepadamu." Artinya apa? Harus ada pertobatan, kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Ya, banyak orang ingin berhasil, ya, tetapi apa, saudara? Seringkali orang merasa, kenapa saya gagal terus, ya? Itu harus koreksi. Mungkin banyak hal, ya, dosa demi dosa yang terselubungi, saudara, yang dia lakukan, yang dia belum bisa lepaskan. Dia masih butuh namanya pertobatan, supaya apa? Segala yang engkau harapkan dengan segala keberhasilan yang engkau rindukan, ya, betul-betul bisa tercapai kalau engkau meninggalkan dosa. Kelihatannya orang bisa sukses, ya, tetapi kalau dia masih melakukan segala dosa, segala tipu daya yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka keberhasilannya itu sesungguhnya adalah sia-sia belaka, adalah semu saja, saudara. Mari hari ini kita cross check dengan kehidupan kerohanian kita. Sudahkah kita tinggalkan dosa-dosa dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, karena mengapa? Seringkali dosa lah yang menjadi penghalang bagi saudara untuk meraih keberhasilan, saudara. Kita harus kembali kepada Tuhan, ya, selesaikan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita berkomitmen untuk bertobat dan mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini ada satu cerita. Ada seekor katak, ya, dalam bejana berisi air. Kemudian dipanaskan air tersebut, saudara. Nah, ketika suhu air meningkat atau naik, ya, maka katak itu akan berusaha untuk menyesuaikan suhu badannya dengan suhu lingkungan, yaitu air tadi, ya. Dan katak ini akan terus menerus menyesuaikan suhu. Begitu suhu naik, dia akan menyesuaikan tubuhnya dengan suhu yang lebih tinggi, saudara. Nah, namun ketika air itu hampir mencapai titik didih
katak tersebut, saudara, tidak akan mampu lagi menyesuaikan suhu tubuhnya. Nah, pada saat inilah katak baru memutuskan untuk melompat keluar dari bejana tadi, saudara. Katak akan mencoba untuk melompat, tetapi dia tidak akan bisa melakukannya lagi karena tenaganya telah habis digunakan untuk menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu air tadi, saudara. Dengan segera katak itu akan mati. Jadi, saudara, apakah yang membunuh katak tersebut, saudara? Kebanyakan dari kita pasti akan mengatakan penyebabnya adalah air yang mendidih tadi. Tetapi kebenarannya adalah sesungguhnya katak tersebut mati karena ketidakmampuannya untuk memutuskan kapan dia harus melompat keluar. Kita semua perlu menyesuaikan diri dengan berbagai hal. Benar, saudara. Supaya apa? Kita bisa berhasil. Itu benar. Tetapi ingat, tidak untuk dalam hal dosa, saudara. Kalau kita sudah tahu itu dosa, tetapi kita masih bermain-main di dalamnya, ya, lebih lama saudara akan terseret lebih dalam, jatuh dan terjerumus di dalamnya dan sulit untuk melompat keluar. Inilah saatnya bahwa Anda harus mengambil keputusan untuk bertobat kembali kepada Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan memberkatimu dengan keberhasilan bila hidupmu, ya, engkau masih hidup di dalam dosa, engkau masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Berharaplah kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil. Amin, saudara. Berharap kepada engkau, berharap kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil. Berharap kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah dosamu. Kita harus punya komitmen untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.